Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nashkuru ilallah alladhi qad a'ta'na nikmatan katsiratan hatta nastati an najtami fi hadzal masjid insyaallah al-mubarak. Salatan wassalaman ila habibina wasyafi'ina wa dhurriyyatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Asmar Lambo dan juga Ustadz Muhammad Sofyan yang alhamdulillah hari ini menemani kita. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, diberkahi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya banggakan alhamdulillah seluruh jemaah yang hadir, ayahanda, bunda maupun pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Ibu, bapak bagaimana kabarnya, badannya sehat? Alhamdulillah. Batinnya sehat? Kantongnya? Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masya Allah, menikah adalah ibadah terpanjang, ibadah terlama, bukan hanya hitungan menit, bukan hanya hitungan jam, bukan hanya hitungan hari, bahkan bukan hanya hitungan tahun, tapi insya Allah sampai nanti kita wafat menikah hitungannya akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita menikah tujuannya tidak lain tidak bukan satu, sakinah, artinya ketenangan, ketentraman. Dua, tujuan menikah adalah mawaddah, yaitu menumbuhkan rasa cinta. Dan yang ketiga yaitu adalah warahmah, yang artinya kasih sayang. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Mudah-mudahan kita semua yang sudah berkeluarga dijadikan keluarganya keluarga yang harmonis, amin. Yang di dalamnya penuh dengan cinta, amin ya rabbal alamin. Menikah bukan hanya menyatukan dua insan, tapi menikah juga menyatukan dua keluarga. Yang artinya ketika kita siap menerima pasangan kita, baik suami menerima istri maupun istri menerima suami, artinya kita juga sudah harus siap menerima keluarga pasangan kita. Betul atau tidak kira-kira? Masya Allah. Jadi kita menerima orang tua pasangan kita, bagaimanapun keadaan mertua kita,
harus kita perlakukan seperti layaknya orang tua kita. Banyak sekali ayahanda bunda adab dan akhlak ketika kita mungkin masih tinggal bersama dengan kedua orang tua kita. Di mana sama-sama difahami bahwa al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Mohon izin sekali, ilmu tidak cukup dalam kehidupan. Justru yang lebih penting dari itu adalah bagaimana adab kita, adalah bagaimana akhlak kita, adalah bagaimana sikap kita terhadap mertua kita, insya Allah. Karena dijelaskan ayahanda bunda dalam hadis, innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila kulubikum wa a'malikum. Yang hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat seseorang dari rupanya, dari fisiknya, dari wajahnya saja tidak dilihat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat seseorang dari amwalikum, dari hartanya. Lalu apa yang Allah lihat? Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang dari kulubikum, hatinya baik atau tidak, dan juga a'malikum, perbuatannya baik atau tidak. Kita doakan mudah-mudahan menantu-menantu kita dijadikan menantu-menantu yang berbakti terhadap kedua orang tua maupun kepada mertuanya, insya Allah. Adapun adab-adab ketika menantu tinggal bersama dengan orang tua, tadi udah disampaikan sama guru kita. Sadar kita masih tinggal di rumah orang tua. Satu, setidaknya kita tidak seenaknya ketika menggunakan fasilitas orang tua. Contohnya simpel, sama listrik jangan boros-boros. Lampu kita orang yang gak ada tetap nyala. Lampu nggak dipakai tetap dinyalain. Itu yang harus diperhatikan. Bukan hanya lampu. Kadang mohon izin sekali, air ya Allah ngalir begitu saja izin. Mandi terlalu lama, nyuci piring cuciannya sudah selesai, airnya masih ngalir. Nyuci pakaiannya sudah selesai, airnya lupa dimatiin. Atau juga mohon izin sekali ayahanda, bunda, terkhusus bagi kita yang perempuan, nyetrika itu kadang hal yang membosankan, betul atau enggak Bu? Jangan mentang-mentang nyetrika membosankan, capek kita nyetrika panas, keluar sekali nyetrika, keluar lagi nyetrika, dikit-dikit nyetrika. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi tadi kalau kita masih tinggal bersama orang tua, jangan seenaknya menggunakan fasilitas orang tua. Dan juga kalau kita diberikan rezeki lebih sama Allah, yuk usahakan kita yang bayar listriknya. Setidaknya meskipun kita tinggal di sana, meskipun kadang kita ngerepotin mertua, tapi ada rasa untuk membantu mertua kita, insya Allah. Tadi bukan seenaknya aja. Kalau gunain fasilitas orang tua, usahakan mohon izin terkhusus bagi yang muda-muda mungkin yang seumuran sama saya. Kalau minjem barang orang tua, minjem barang mertua harus izin. Jangan mentang-mentang mohon maaf mertuanya kaya raya, punya mobil banyak, punya motor banyak, mau pakai motor, mau pakai mobil, keluar kita lama bensin tidak diisi. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tadi usahakan kalau orang tua punya barang, mau kendaraan, mau barang-barang kecil, misalkan cas HP atau juga barang-barang kecil seperti sendal, usahakan izin. Dan juga bukan hanya izin, tapi kita harus tanggung jawab. Habis pinjam kita balikin, dan jangan lupa bilang terima kasih. Kadang dari hal-hal kecil itu ngundang keributan, lupa bilang makasih. Yang awalnya meskipun kita lupa,
Tapi kadang kalau syaitan lagi ada tuh, yuwaswisu fi sudur rinnas, dibisikin sama setan, udah ribut. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan menantu kita bisa menjaga ucapannya seperti tadi yang dikatakan oleh guru kita. Wabil walidaini ihsan, berbuat baiklah kepada mertua seperti kita memperlakukan kedua orang tua. Ada nasihat yang baik kita ambil, kalaupun ada kata-kata yang menyakitkan tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Kak Rima atas tausiahnya. Boleh duduk kembali. Dan tadi yang sampaikan, bukan hanya mungkin kita ketika kita menjaga etika, ketika kita masih numpang di rumah mertua. Namun secara tidak sadar kepelikan ataupun konflik ini terjadi ketika menantu, ketika pendidikan lebih tinggi. Nah ini mungkin secara tidak sadar kita merasa lebih sombong dibandingkan mertua kita yang mohon maaf mungkin pendidikan lebih rendah. Nah ini mungkin nanti akan disampaikan selengkapnya etika apa lagi yang bisa dibangun antara menantu dan juga mertua, nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Asmar Lambo. Namun sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik iman seorang mukmin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ada istri yang bawa berkah, ada istri yang jadi neraka. Najis terlala ya. Saya ingin yang hadir ini adalah menantu-menantu yang bawa rezeki. Kira-kira mau nggak hari ini dapat 1 juta rupiah? Wah, pasti disayang mertua ya nggak sih? Apalagi menantunya nggak pelit. Wow. Saya akan mengajukan satu pertanyaan bagi yang bisa menjawab dan tepat jawabannya akan dapat berkah hadiah spesial dari Luwak White Coffee 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Baik, tolong perhatikan pertanyaannya. Yang bisa cukup angkat tangan, jangan bersuara dulu. Pertanyaannya adalah, sebutkan bentuk sopan santun dalam menggunakan fasilitas di rumah mertua. Kok menantunya pada tua-tua semua ya? Nah, coba yang muda deh. Silakan Mbak. Ya, silakan berdiri sebelah kanan saya. Tolong perkenalkan diri dengan Mbak siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Dian Fortuna, asal saya dari Bekasi. Namanya Safira? Iya. Oke Safira, pertanyaannya gampang. Sekarang tinggal jawabannya, saya ulangi lagi. Sebutkan bentuk sopan santun dalam menggunakan fasilitas di rumah mertua. Jawabannya itu meminta izin sebelum menggunakan fasilitas dan mengembalikannya ke tempat semula. Takbir, Allahu Akbar. Jawabannya benar banget. Dan kamu berhak mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Semoga selalu menjadi menantu yang baik. Pemirsa Damai Indonesia, aku jangan kemana-mana. Setelah ini akan kembali lagi. Tetap di Damai Indonesia aku.